Hari ini saya akan menggunakan versi yang 40 menit, karena ini versi gratis. Kita hanya akan kuliah 40 menit. Semoga Anda bisa menangkap pesan dari perkuliahan hari ini tentang realia untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Saya menggunakan contoh untuk SMP kelas 7 karena biasanya kalian kalau PPL SMP, meskipun ada juga sebagian yang SMA, tapi tidak ke PAUD atau ke SD. Jadi saya menggunakan contoh hanya di kelas 7. Jadi saya harapkan setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, Anda bisa mengembangkannya untuk kelas yang lain, kelas 8 dan 9, dan mungkin juga ke kelas yang lain. Ini pengertian definisi sederhana dari realia yang saya sarikan dari berbagai macam sumber. Berbagai macam sumber itu punya pandangan yang berbeda tentang realia, tetapi secara sederhana yang dimaksud dengan realia adalah semua benda atau objek atau alat nyata yang ada di lingkungan sekolah yang dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran. Mohon dipahami dengan baik-baik ya. Karena definisinya semua benda, objek, dan alat, maka kemudian pengertian realia ini bisa bertumpang tindih dengan pengertian media yang lain. Misalnya audio, visual, dan sebagainya. Karena nanti akan ada realia yang wujudnya bisa seperti itu. Realia itu semua benda atau objek atau alat nyata. Ya, paham ya? Nyata. Nyata itu dia bukan gambar. Ya. Dia itu bukan nyata ya, tetapi kemudian yang nyata itu juga bisa berupa gambar dalam pembelajaran tertentu. Nah, ini kemudian definisi ini bisa agak membingungkan ya. Tapi nanti pada contoh-contoh kasus pembelajaran dari 8 bab yang sudah saya sarankan pada Anda untuk dibaca, ini akan semakin jelas ya. Semua benda atau objek atau alat nyata yang ada di lingkungan sekolah. Tetapi definisi ini bukan hanya bisa dilebarkan lagi, bukan hanya ada di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan siswa, ya. Di lingkungan siswa bisa di rumah siswa atau di lingkungan tempat tinggal siswa. Ya, itulah yang dimaksud dengan lingkungan sekolah. Nah, penekanan lingkungan di sini sangat penting karena apa? Nanti seperti yang akan diuraikan pada slide selanjutnya. Anda seharusnya nanti kalau menjadi guru bisa mengurangi kecenderungan para guru yang jarang menggunakan realia di dalam pembelajaran dan mereka lebih banyak memfokuskan diri dan bergantung pada buku teks. Ya, seolah-olah apa yang ada di buku teks itu adalah satu-satunya sumber yang harus dan hanya bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, baik. Ini dia cakupan pembelajaran di SMP kelas 7. Ya, ada 8 bab dari buku itu yang kalau Anda baca yang intinya bisa disederhanakan menjadi 8 poin ini. Yang pertama yaitu pembelajaran teks deskripsi. Ya, kita ketahui bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di Indonesia sekarang dengan kurikulum tahun 2013, pendekatannya adalah pendekatan teks. Siswa itu diperkenalkan dengan berbagai macam teks. Jadi tujuannya itu, mereka siswa diharapkan menguasai berbagai macam bentuk teks yang berguna bagi kehidupan mereka. Teks pertama yang diajarkan di SMP kelas 7 adalah teks deskripsi. Yang kedua, teks cerita fantasi. 3, teks prosedur. 4, teks hasil observasi. 5, teks puisi rakyat. 6, teks fabel. 7, teks surat pribadi dan dinas. Dan 8, teks tanggapan buku non-fiksi. Dari cakupan ini, Anda sudah tahu apa yang diharapkan oleh buku ini yang harus dikuasai oleh siswa. Dan Anda juga bisa membayangkan apa sebaiknya realia yang bisa digunakan untuk 8 topik teks ini. Ya. Kalau kita baca buku pengantar, buku kelas ini,
Mudah-mudahan Anda sempat membacanya, dan biasanya para guru tidak sempat membacanya. Saya harapkan Anda membaca ini. Buku ini mengharapkan siswa memiliki kompetensi dalam menyimak, membaca, menulis, menyajikan secara lisan, memiliki pengetahuan yang memadai tentang penggunaan bahasa Indonesia yang efektif pada ragam sastra maupun non-sastra. Anda mungkin hampir bosan ya kalau saya selalu bilang, kalau Anda mengerjakan tugas, kerjakan tugas Anda dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ternyata itu sudah ada di buku SMP. Nah, seharusnya kalau ini terus Anda baca ketika SMP belajar bahasa Indonesia, maka ketika Anda menggarap tugas di perkuliahan, itu tidak perlu lagi diingatkan dengan seperti ini. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar, terhindar dari typo, menggunakan bahasa yang efektif, menggunakan bahasa yang baku, itu yang diharapkan oleh pembelajaran bahasa Indonesia pada semua jenjang, mulai dari SMP. Nah, ini SMP loh ya, mengharapkan begitu, apalagi di perkuliahan. Tentu Anda sudah harus jauh lebih berkembang dan sudah bisa memenuhi harapan yang diharapkan oleh buku ini. Ya, Anda punya kompetensi menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Menyajikan secara lisan ini berbicara, kata lain dari berbicara. Ya, jadi harus menguasai berbagai macam jenis teks, baik yang fiksi maupun non-fiksi, ya, sastra maupun non-sastra. Itu harapan yang pertama. Yang berikutnya ada beberapa harapan lain dari buku ini. Siswa diharapkan memiliki minat baca. Ya, pembelajaran bahasa Indonesia itu harus diorientasikan pada peningkatan budaya literasi, baik literasi membaca maupun literasi menulis. Ya, jadi bukan lagi seperti dulu, bukan pembelajaran bahasa Indonesia, bukan urusan mengisi LKS, tidak. Boleh mengisi LKS, tetapi apakah LKS nanti akan mengarah ke dua ini? Memiliki dua minat ini. Kalau ternyata pembelajaran bahasa Indonesia yang kelak nanti akan Anda lakukan, kalau menjadi guru tidak mendorong ke arah ini, ke minat baca dan menulis, maka pembelajaran itu menjadi sia-sia atau kurang bermakna. Yang berikutnya, harapan buku ini adalah siswa bisa menemukan dan belajar berpikir tingkat tinggi. Nah, perhatikan ya, berpikir tingkat tinggi. Nanti kita akan lihat ya bagaimana realia itu bisa membantu siswa melakukan aktivitas berpikir tingkat tinggi. Nah, mungkin Anda pernah mengalami pada jenjang sekolah sebelumnya, baik di SMP maupun SMA, ini tidak pernah diajarkan, yaitu keterampilan berpikir. Ya, keterampilan berpikir. Bahkan kadang-kadang Anda cuma terlatih menjawab soal ya, yang kadang-kadang tidak nyampe ke sini. Nah, ini penting untuk selalu diingat bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu diharapkan bisa melatih peserta didik mencapai ini ya. Jadi mencapai minat baca, minat menulis, dan berpikir tingkat tinggi. Ini semuanya terkait satu sama lain. Dan yang terakhir, selain persoalan keterampilan keras seperti ini, ya, melalui pelajaran bahasa Indonesia, melalui buku bahasa Indonesia ini, peserta didik juga memiliki kecerdasan ini. Kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, nasionalisme, dan kecerdasan sosial. Jadi bukan hanya keterampilan keras yang diharapkan, tetapi juga keterampilan yang lembut seperti ini, atau soft skill. Spiritual, emosional, nasionalisme, dan mungkin yang lain, termasuk juga disiplin, jujur, dan lain-lain. Itu keterampilan lain yang diharapkan oleh pembelajaran bahasa Indonesia. Ini penting, ya, supaya Anda nanti kalau menjadi guru bahasa Indonesia, bisa mendekati inilah, meskipun tidak penuh mencapai, asal tidak jauh-jauh menyimpang. Sehingga kemudian pembelajaran bahasa Indonesia menjadi semacam pembelajaran quiz. Ya. Apa ini tujuannya? Ya, yang harus dilakukan oleh guru bahasa Indonesia, ya,
Anda sebagai calon guru bahasa Indonesia di masa yang akan datang, Anda harus menghilangkan kebiasaan bergantung hanya pada buku pelajaran. Ingat, buku pelajaran bahasa Indonesia itu hanya contoh minimal yang harus dikembangkan oleh para guru atau para pengguna. Yang kedua, mengasingkan pelajaran kehidupan dan pelajaran dari kehidupan lingkungan sekitar peserta didik. Ingat, kalau Anda membaca buku pelajaran itu, baik kelas 7, 8, 9, dan seterusnya, buku itu tidak dibuat di Kalimantan Selatan, juga tidak ditulis oleh penulis Kalimantan Selatan. Sehingga kemudian contohnya itu asing dari lingkungan di mana tempat Anda mengajar. Jadi, setiap guru di Indonesia dengan konsep kurikulum 2013 punya kewajiban untuk mengembangkan buku itu. Nah, terutama dalam hal ini, dalam hal media pembelajaran ini, Anda juga punya tugas untuk mengembangkan. Jadi setiap guru di sekolah sebenarnya punya tugas untuk mengembangkan buku itu. Mencari metode-metode, mencari media-media yang lebih sesuai dengan kehidupan lingkungan peserta didik. Anda nanti bisa lihat ya, nanti baca buku di kelas yang lain, baik buku kelas 7, kelas 8, kelas 9, lihat bagaimana contoh-contoh yang diberikan. Itu semua contoh yang bisa sangat jauh dari tempat lingkungan Anda belajar. Misalnya, lingkungan siapa itu? Pak Ruji, dari mana itu Pak Ruji itu? Pak Ruji. Muntai, Pak. Nah, Pak Ruji dari Danau Panggang misalnya ya. Ya Pak, Danau Panggang. Ya. Coba Pak Ruji lihat di buku SMP itu. Adakah cerita Danau Panggang di situ? Tidak ada, Pak. Ya nggak ada. Itu tugasmu untuk menciptakan media-media pembelajaran yang lebih berkesesuaian dengan lingkungan hidupmu. Itu tugasmu, Ji. Kamu bisa membuat ini untuk skripsimu nanti, misalnya media pembelajaran yang lebih berkesesuaian dengan lingkungan Danau Panggang misalnya. Itu luar biasa. Ya. Ingat, Anda memang semester 4 sekarang, tapi apa yang saya bicarakan ini bisa muncul lagi di semester 8 ketika Anda mau menulis penelitian. Jadi, coba Anda lihat buku kurikulum 2013. Banyak sekali materi yang belum sesuai dengan tempat lingkungan di mana SMP itu berada di Kalimantan Selatan. Dan ini tugas kalian, sebetulnya ada tantangan dari saya untuk melakukan tugas-tugas inovatif, untuk membuat media pembelajaran atau sumber ajar yang bisa memenuhi harapan yang kedua itu. Jadi membuang kebiasaan mengasingkan pelajaran dari kehidupan lingkungan sekitar peserta didik. Dan yang berikutnya yang diharapkan dari mata kuliah ini, setelah Anda mengerti ini, Anda diharapkan membuang kebiasaan menggunakan lembar kerja siswa yang buruk.